Nah, jadi beri minta hormat. Kalau kita mencintai sesuatu dalam bahasa Arab, ya ilah itu cinta artinya. Alih itu syai'an, aku mencintai sesuatu. Jadi ilah itu artinya cinta, ilah itu artinya membutuhkan. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang paling kubutuhkan di alam ini selain dari Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang dicintai selain dari Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan kesehatan selain dari Allah. Bukan dokter. Dokter itu tajrib namanya, coba-coba. Kalau sudah sering dicoba berhasil, itu namanya mujarrab, dari kata jarrib. Jadi dokter itu coba-coba dia, kadang-kadang sesuai, kadang-kadang tidak. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha cinta, cintanya tak terbatas. Jadi cinta Allah itu di dalam surat Al-Fatihah, itulah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha cinta, pengasih, maha penyayang. Jadi cinta Allah ada dua. Rahman itu cinta di dunia, semua dicintai oleh Allah, mau kafir mau syirik, itu dapat rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahim, cinta Allah hanya didapatkan di akhirat nanti. Orang-orang itulah yang masuk ke dalam surga, jannatun na'im. Orang kafir nggak dapat itu. Rahim itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang kafir yang terbuka kafirnya. Jadi kafir itu dari kata kafir, dalam bahasa Inggris cover, kulit, penutup. Jadi apabila kafirnya, penutupnya terbuka, maka nampaklah keislaman asli di dalam hatinya. Jadi jangan tersinggung kalau dikatakan kamu orang kafir ya. Orang kafir itu masih tertutup kulitnya. Nanti kalau terbuka dia jadi Islam. Karena pada dasarnya manusia seluruh dunia Islam. Pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang pernah lahir di dunia ini Islam semuanya. Fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu di dalam kamus Munjid namanya. Kamus Munjid itu kamus bahasa Arab yang diterangkan di dalam bahasa Arab. Nah, jadi ada kamus Arab-Arab. Ada juga kamus Inggris yang diterangkan di dalam bahasa Inggris. Ada juga kamus Indonesia diterangkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena satu kata itu banyak kata-kata lain yang mirip dengan kata-kata itu. Kalau tafsir Jalalain namanya. Dua orang Jalal, Jalaluddin As-Suyuti. Satu lagi Jalaluddin juga. Jadi dua orang Jalal tadi mengarang tafsir yang sama. Karena ada dua orang Jalal, di dalam bahasa Arabnya Jalalain. Namalah tafsir Jalalain. Itu kelas 1 dah mulai belajar itu kalau di pesantren. Tafsir Jalalain kena ringkas, mudah, bahasanya mudah. Itu terjemahan Al-Quran berbahasa Arab ke dalam bahasa Arab. Misalnya Alif Lam Mim itu artinya Allahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang tahu rahasia maksudnya Alif Lam Mim. Tapi ada satu lagi yang mengetahui arti Alif Lam Mim itu apa? Ar-rasikhun, orang-orang yang paling dalam ilmunya. Tahu dia, Allah yang tahu, Rasulnya, dan orang-orang yang selalu dekat dengan Rasul tahu artinya Alif Lam Mim. Disitulah kita dapat di antaranya
Alif itu adalah Allah, lam itu adalah malaikat, mim itu adalah Muhammad. Nah, jadi itu semacam rumus ya, singkatan-singkatan huruf-huruf dalam Al-Quran itu. Ada berupa singkatan, ada berupa suatu rumus-rumus tertentu, bahwa huruf itulah yang paling banyak. Umpamanya di dalam surat yang ke-12, surat Yusuf, Alif Lam Ra. Diteliti, rupanya dalam surat itu yang paling banyak huruf alif. Yang kedua yang paling banyak adalah huruf lam. Yang ketiga yang terbanyak huruf di dalam surat itu huruf ra. Wah, itu hasil penelitian. Hadis Nabi jadi nggak ada, tuh menurut hadis nggak ada. Hasil penelitian para ulama. Hasil penelitian ulama itu namanya istiqra, pelacakan. Itulah kerjanya orang alim ulama itu. Dia lacak, dia cari sampai dia menemukan, oh ini rupanya rahasianya. Jadi ada yang tahu arti alif lam mim ta sin mim. Siapa yang tahu? Allah, Rasulnya, dan ar-rasikhun, orang-orang yang dalam ilmunya. Orang-orang yang dalam ilmunya ini, karena itu tafsir itu tadi bukan dari Quran, dari hadis, tapi dari penggalian, maka itu tidak kita dapatkan secara umum. Kita dapatkan hanya pergi ke rumah guru itu, dan itu diijazahkan pula. Ajastu syai'an, jawabnya qabiltu, aku terima. Jadi itu perlunya mengaji itu pakai guru, karena ada yang tidak disebutkan secara umum, tapi disebutkan secara dari hati ke hati, dari mulut ke mulut, hanya antara syekh dengan tilmiz murid-muridnya, ilmu-ilmu yang semacam itu. Nah, jadi berbentuk ayah saya guru ngaji, guru suluk, khalifah ya. Wah, kata orang situ banyak ilmunya, padahal dia sekolahnya rendah. Jadi saya katakan, ayah, saya mau ke air tiris. Saya lahir di Kuala Kampar, jauh 2 hari 2 malam, naik pompong. Nah, kan anak jauh tuh, ya kasihlah ilmu sama aku ayah, untuk persiapan dalam perjalanan, atau ada hal-hal yang mengganjal. Apalagi abang kandungnya itu selama 9 tahun di dalam pedalaman Kapar Kiri sana, tempat orang yang banyak ini berkurap-kurap ini, ilmu-ilmu apanya itu nggak mempan ditebak itu. 9 tahun di sana, jadi dukun besar. Jadi abang kandungnya dukun besar. Jadi saya katakan, ayah ilmunya mengajar ilmu agama, ya kitab-kitabnya kitab Arab apa ini, Arab Melayu banyak. Kemudian abangnya ini dukun besar. Selama merawatnya itu ilmunya itu dikeluarkannya sama adiknya ayah saya. Jadi kata saya, ayah, karena aku mau pergi, berilah rahasia ilmu itu ke saya, sikit jadilah untuk bekal dalam perjalanan. Oh, kamu mau ilmu yang paling tinggi? Iya, itulah Al-Quranul Karim. Ilmu dukun-dukun seperti abang ayah itu yang tinggi itu, katanya tak membantu besok di alam kubur katanya. Di dunia iya, orang itu sedikit saja kurang senang kepada dia, orang itu bisa lumpuh sama dia. Orang-orang yang sedikit saja hal-hal yang ada kasus dengan dia, hancur dibuatnya di dunia, tapi tak membantu besok di alam kubur. Nah, jadi kalau kamu mau, induk ilmu itu adalah di Al-Quran. Iyalah ayah, saya katakan jelas, tapi Al-Quran ini banyak, tolong pilihkan satu untuk ananda hafal, bekal dalam kehidupan. Maka ditunjukkanlah satu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini nak baca, apapun musibah yang kamu hadapi, problem yang kamu hadapi, baca ini.
dan aku ikut mengiringkanmu dengan doa dari Kuala Kampar. Oh, diantarlah saya, karena kampungnya di Air Tiris, tapi dia merantau ke Kuala Kampar. Setelah dikirim ke sana, bahasanya lain. Bahasa saya bahasa Melayu. Kuala Kampar mirip bahasa Malaysia, Singapura. Tapi bahasa di Air Tiris bahasa Acu semua. Lalu kata guru saya, ngerti wangnya bahasa Acu lain, saya katakan. Kenapa? Karena walaupun lingkungan saya Jawa, Melayu, Bugis, Banjar, saya bisa semua tuh Pak. Bahasa Banjar bisa, bahasa Bugis bisa, bahasa Jawa apalagi. Satu lagi bahasa dari Rengat itu, Batu Rijal namanya. Batu Rijal. Karena itu yang ada di lingkungan itu, saya tangkap semua, serap. Sampai di Air Tiris itu tidak ada satu patah kata pun bahasa Indonesia. Mulai dari buya-buyanya, tukang sapu semuanya bahasa Kampar semuanya. Tukatnya lengeroti ngerti kau suka bahasa Melayu, insya Allah saya ngerti. Nah, jadi disitulah belajar saya itu tidak aja di sekolah, belajar ke rumah buyanya, macam-macam buya. Karena waktu itu belum ada HP, belum ada apa, berlari-lari saya ke rumah buya itu untuk mendapatkan informasi tentang rahasia ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang dalam atau ilmu yang sifatnya sangat diperlukan di dalam memahami agama, untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu-ilmu agama.